Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali teman-teman kita bisa berjumpa lagi dalam Tafsir Jalalain. Dan episode kali ini melanjutkan dari surah Al-Insyirah kemarin, yaitu surah At-Tin. Dan sudah bersama kita Ustadzah Limatus Sauda. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustadzah, kita sudah memasuki ke episode surat ketiga, yaitu lanjutan dari surah Al-Insyirah kemarin, yaitu surah At-Tin. At-Tin ini merupakan surah ke-95 menurut tartib mushafinya, dan sama seperti surah Al-Insyirah kemarin terdiri dari 8 ayat dan juga termasuk golongan surat Makkiyah. Ini bagaimana Ustadzah? Bisa langsung menjelaskan sabab nuzul dan kandungan dalam surat ini, karena ini menarik Ustadzah. Nama suratnya ini merupakan diambil dari nama buah, seperti itu Ustadzah. Silahkan. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, di hari yang ketiga ya, bulan Ramadan. Semoga puasa kita semua lancar sampai selesai gitu. Dan kita ngaji tafsir Jalalain kita juga sudah sampai di surah At-Tin. Kalau dari Mbak Lia tadi bilang menarik ya karena mengambil dari nama buah, ya memang menarik. Nanti di samping nama buah kita akan menemukan fakta atau tafsir-tafsiran yang lebih menarik lagi dari surat At-Tin ini. Baik, kita mulai bersama dari ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Kembali kita ulas mengenai pembuka surat kali ini. Kita masih ingat mungkin ketika membahas tentang qasam atau sumpah di pembuka surat Ad-Duha ya, waktu itu diawali dengan sumpah. Di surat At-Tin ini juga sama, diawali dengan sumpah. Tidak hanya di ayat pertama, tapi sampai di ayat yang ketiga. Kita baca lagi, kita lanjutkan saja sampai di ayat yang ketiga. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi kota Makkah ini yang aman. Kalau terjemahannya dan demi kota Makkah ini yang aman gitu. Kita mulai dari wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kita membaca tafsir Jalalain, di sini dijelaskan ail makulaini ya. Al-makulaini yaitu dua buah yang bisa dimakan. Dua makanan, dua buah yang bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Ini berarti bahwa memang buah tin dan buah zaitun ini dapat dimakan, sejenis buah gitu loh, sejenis buah yang dapat dimakan. Tapi ada juga di tafsiran yang lain, salah satunya di tafsir At-Tabari. Di tafsir At-Tabari itu dikatakan penjelasannya begini, watini alladzi yukalu, yang dimakan, kemudian wazaitun alladzi yu'saru, yang diperas. Jadi saya ingat lagi bahwa biasanya memang yang dikenal buah tin itu ya, maksudnya tin itu adalah nama buah ya yang terkenal dengan khasiatnya. Kalau ngomongin masalah khasiatnya buah tin, ada zat apa saja di situ, itu nanti kita bisa lihat di tafsir-tafsir yang khususnya memang lebih di tafsir ilmi yang melihat kandungan-kandungan buah tin itu bagaimana, nanti kita bisa lihat ke sana. Atau dari segi kesehatan memang misalnya yang memang ada bahasan tentang buah tin, misalnya apa rahasia buah tin, misalnya kayak gitu bisa. Nah, tadi sedangkan az-zaitun itu dikatakan alladzi yu'saru, yang diperas. Karena memang yang lebih dikenal zaitun itu juga buah, tapi biasanya yang lebih dikenal
penggunaannya biasanya zaitun itu minyak Minyaknya. zaitun, iya Ya. minyaknya. Yang saya tahu salah satunya biasanya melembabkan kulit, memperbagus kulit itu biasanya buah zaitun, Ya. minyak zaitun itu begitu. Tapi di sini menariknya, kalau orang yang tidak membaca tafsir itu mungkin hanya mengira watini wa zaitun itu hanya informasi tentang buah tin dan buah zaitun. Apa istimewanya buah tin dan buah zaitun? Kalau dari segi buah, ya tadi itu seperti yang saya singgung, masing-masing punya khasiatnya sendiri-sendiri. Baik itu dikonsumsi dalam arti dimakan atau digunakan sebagai minyak gitu. Tapi di sini di tafsir Jalalain kita ada petunjuk lain mengenai tafsiran dari atin dan zaitun. Apa itu? Di sini disampaikan selain al-makula ini selain dua makanan, artinya dua buah yang bisa dikonsumsi, tafsiran lain dari watini wa zaitun adalah aujabalaini ya, aujabalaini bisyami yang ya, yang bitani al-makulaini gitu kan. Jadi selain dari dua makanan, dua hal atau dua buah yang bisa dikonsumsi, ayat atin dan az-zaitun ini menunjukkan bahwa tin dan zaitun ini adalah nama dari dua buah gunung yang ada di Syam. Dua buah gunung yang ada di Syam yang di situ tumbuh buah tin dan buah zaitun. Nah, gitu makanya dikatakan watini wa zaitun. Artinya dua buah gunung yang ada di Syam yang tumbuh buah tin dan buah zaitun. Apa istimewanya? Apa tujuannya kira-kira? Kalau kita kemarin bahas tentang maksud Allah bersumpah dengan sesuatu itu nggak mungkin tidak ada apa-apa gitu loh dengan apa Betul. yang dijadikan sumpah. Di sini kita akan menemukan relevansi keistimewaan ayat watini wa zaitun selain sebagai buah atau yang dikonsumsi, kita akan menemukan relevansi keistimewaannya atau petunjuknya ketika kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Waturi Sinin dan Gunung Tursina. Kalau Gunung Tursina sudah sangat populer, saya kira Gunung Tursina adalah Kisah gunung di Nabi Musa. mana betul ya Nabi Musa menerima wahyu. Wahyu. Ya, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Di sini dikatakan betul di tafsir Al-Jalalain, di tafsir Jalalain dikatakan Turi Sinin itu adalah Al-Jabal alladzi kallamallahu taala alaihi Musa gitu. Di tempat atau gunung di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Apa namanya? Kan Nabi Musa sudah sangat populer ya kisahnya bahwa Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tursina. Wa makna sinin, nah di sini dikatakan turi sinin, tur itu kan ya sinin itu diartikan al mubarak yang diberkahi, ya diberkahi awil hasan atau baik bil asjaril muthmaroti yang diberkahi dengan di situ tumbuh pohon-pohon yang banyak buahnya, yang banyak buahnya. Sekali lagi, apa kemudian kaitan dua gunung yang ada di Syam tadi itu yang tumbuh buah tin dan buah zaitun dengan Gunung Tursina? Apa kaitannya gitu kan? Apa hanya informasi mengenai nama-nama gunung? Apa iya kemudian Allah hanya menginformasikan ini nama-nama gunung ada di ini, ada Gunung Tin, Gunung Zaitun? Saya kira tidak demikian ya. Kemudian di ayat yang ketiga masih dalam sumpah wahadzal baladil amin dan demi kota Makkah yang aman gitu. Sebenarnya kalau dari lafadznya memang tidak ada penyebutan Makkah di sini, tapi dari petunjuk lafadznya al-balad ini menggunakan isim ma'rifah yang ada alnya begitu. Jadi mufasir salah satunya adalah tafsir Jalalain, kitab tafsir salah satunya tafsir Jalalain itu menafsiri al-balad di sini dengan Makkah. Quran terjemah Kemenak juga menafsirkan dengan menerjemahkan dengan Makkah itu. Jadi dan demi kota Mekah yang aman. Apa kaitannya kembali lagi ya? Mohon maaf saya mengulang-ulang ini. Kaitannya antara Gunung Tin dan Gunung Zaitun yang tadi ditafsiri nama dari dua gunung gitu. Kemudian Gunung Tursina dengan kota Mekah.
Nah, apa kaitannya kita bisa lanjutkan pencarian tafsir kita di tafsir-tafsir yang lain juga bisa. Tapi apakah beda dengan tafsir Jalalain? Tidak begitu beda karena di tafsir Jalalain sendiri itu kan sudah memberikan petunjuk ke arah sana bahwa buah tin dan buah zaitun, ayat watini wa zaitun itu tidak selalu tentang al-makulaini. Artinya bukan hanya dua jenis buah yang bisa dimakan. Saya punya catatan di sini bahwa seperti Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya mengatakan bahwa tin dan zaitun adalah nama bukit yang dimuliakan. Kalau untuk tin, pegunungan tin itu adalah tempatnya Nabi Isa, gitu. Sedangkan pegunungan Zaitun adalah tempat diutusnya nabi-nabi dari Bani Israel, bisa Nabi Musa, gitu. Nah, dari dua ini Nabi Musa dan Nabi Isa, kita bisa mengingat bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa itu adalah dua nabi yang menjadi nabi dari kaum nabi yang diberi wahyu oleh Allah, kitab ya begitu yang kita kenal. Kalau Nabi Musa diberi kitab yang bernama Taurat begitu, Nabi Isa diberi kitab ya nama Injil. Dan dua nabi ini kemudian yang melahirkan sampai sekarang ada kaum Nasrani kayak gitu. Maksudnya terus kemudian Isa ya Nasrani, kemudian Taurat pun sebelum Injil begitu. Jadi Taurat, kemudian Injil begitu. Jadi memang ada kaitannya, ya ada kaitannya. Kalau di sini kita melihat atau kita mengingat ke kitab-kitab yang kemudian atau nabi yang diberi kitab oleh Allah. Kemudian Prof. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan bahwa Atin itu adalah nama tempat di Damaskus, nama bukit ya, nama bukit di Damaskus Suriah, berarti sama dengan tafsir Jalalain. Sedangkan Az-Zaitun adalah tempat Nabi Isa menerima wahyu. Yang disebutkan di sini sebuah gunung di Yerusalem namanya Az-Zaitun. Meskipun tidak begitu sama, sebenarnya semangatnya sama. Artinya buah tin dan gunung tin atau bukit tin dan bukit zaitun ini tempat bersejarah ya, di mana di tempat itu Allah memberikan wahyu kepada nabi-nabinya gitu. Kemudian kita kalau pindah berarti kan gini, kita kalau mencoba untuk mengkombinasi atau mengumpulkan tadi pendapat-pendapat atau penafsiran itu, kita ketemu bahwa memang Gunung Tin atau Bukit Tin dan Bukit Zaitun itu adalah tempat yang dimuliakan, tempat bersejarah di mana Allah pernah menurunkan wahyu kepada nabi-nabinya. Dan sedangkan Tursina tadi kita sudah bahas kalau Tursina adalah tempat Nabi Musa. Gitu ya, tempat Nabi Musa. Kemudian wahadzal baladil amin, kota Makkah kita tahu sendiri, kota Makkah itu adalah kota di mana terdapat Gua Hiro kan begitu. Dan Gua Hiro adalah tempat turunnya wahyu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Jadi bisa bisa kita simpulkan atau bisa kita dapatkan informasi bahwa watini wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin itu mencoba menginformasikan tempat-tempat yang mulia yang pernah dijadikan tempat di mana Allah memberikan wahyu kepada para nabinya gitu. Kemudian seperti itu ya, Sada. Gimana Mbak Lia? Sebuah kecocokan. Iya, tapi bukan cocokologi ya ini ya. Oh iya. Tapi memang itulah rahasianya. Kenapa kemudian watini wa zaitun wa turi sinin, dan ini bukan sekedar ngarang ya, maksudnya ini berdasarkan penafsiran kan gitu. Iya. Kemudian singkatnya begitu ya mengenai watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Memang ini adalah petunjuk mengenai tempat-tempat yang saling berhubungan ya, yang saling berhubungan tempat-tempat mulia yang saling berhubungan
nabi-nabinya pun juga saling berhubungan gitu. Kita tahu ketika peristiwa Isra Mi'raj, misalnya ketika Mi'raj itu Nabi kan ketemu Nabi Muhammad, maksud saya kan ketemu Nabi Musa dan nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim gitu. Kalau tidak ada keterkaitan memang ya berarti otomatis kan sendiri-sendiri para nabi itu. Jadi selain memang keterkaitan para nabi, juga ajaran yang ajaran yang disampaikan, ajaran yang dibawa itu juga saling berkaitan. Di dalam ayat Al-Qur'an yang lain kita temukan bahwa Al-Qur'an itu adalah penyempurna kan gitu. Penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Makanya di At-Tin Az-Zaitun ini juga berurutan sebenarnya. At-Tin Az-Zaitun ini berurutan. Kalau di ya At-Tin Az-Zaitun ini berurutan misalnya begini. Kalau apa tadi ya? Kalau At-Tin ya ada lagi sebenarnya ya, ada lagi tafsir dari At-Tahrir wa Tanwir, tafsirnya Ibnu Asyur ya, mengatakan bahwa Tin itu adalah tempat masjid, tempat dibangunnya masjid Nabi Nuh di situ. Dan Nabi Nuh itu memang pertama kali nabi yang diberi apa istilahnya, yang diberi ini ya, diberi wahyu oleh Allah begitu. Kemudian zaitun itu adalah gunung yang ditumbuhi zaitun dan tempat dibangunnya Masjidil Aqsa, yaitu Nabi Isa gitu ya. Kemudian Turi Sinin adalah Nabi Musa dan Al-Baladil Amin itu adalah di Makkah Nabi Muhammad. Jadi kalau saya bacakan di sini begini, berurutannya begini. Syariat yang diturunkan, syariat pertama itu kan diturunkan kepada Nabi Nuh, yaitu At-Tin. Kemudian simbol zaitun itu simbol atas syariat Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Isa kan ada Nabi Ibrahim tuh di Masjidil ya di Masjidil Aqsa ya. Kemudian Turi Sinin itu adalah isyarat tentang syariat Taurat ya. Kemudian syariat Taurat ini disempurnakan oleh Nabi Isa dengan Injilnya. Baru kemudian yang terakhir adalah Al-Baladil Amin, Nabi Muhammad yang diberi wahyu oleh Allah berupa Al-Qur'an. Nah, itu hubungannya sih di situ. Hubungannya kayak gitu. Kalau berurutannya di situ. Oke, kembali ke mengenai sumpah ya. Sumpah itu kan seperti yang saya bilang di Jawabul Qasamnya, informasi apa yang ingin dikukuhkan dengan sumpah ini? Nah, ini di ayat keempat, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kembali lagi Prof. Kures ya, Prof. Kures itu memberikan catatan hubungan antara sumpah tadi, media yang dijadikan sumpah juga dengan informasi apa yang ingin dikukuhkan itu begini. Jadi kalau tadi kita mengatakan bahwa tempat-tempat tadi itu adalah tempat yang dimuliakan, di mana Allah menurunkan, memberikan syariatnya, memberikan wahyu kepada para nabi. Nah, sedangkan di ayat keempat itu kan tentang penciptaan manusia. Nah, manusia yang dikatakan ahsani taqwim dengan bentuk sebaik-baiknya itu akan tetap menjadi baik ya, akan tetap menjadi baik ketika tetap dalam ajaran-ajaran atau syariat yang diberikan oleh Allah terhadap para nabi tadi di tempat yang tadi itu, di tempat yang mulia. Wahyu tadi itu ya Ustaz. Ya, jadi hubungannya di situ. Jadi ahsani taqwim yang menjadi predikat manusia di ayat yang keempat, hubungannya dengan sumpah tadi adalah manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk itu akan tetap menjadi baik ketika tetap dalam ajaran-ajaran wahyu yang diberikan oleh Allah ke para nabinya. Gitu. Itu hubungan sumpah dengan informasi yang ingin dikukuhkan di dalam surat At-Tin ini. Berikutnya ya, masih dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa sesungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita ingat bahwa dalam Al-Qur'an ketika Allah menggunakan kata ganti nahnu ya, mutakallim al-ghair, laqad khalaqna, berarti di situ Allah melibatkan pihak lain dalam proses itu gitu loh.
seperti ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Kalau kita lihat di tafsir Jalalain di sini, di sini tidak dijelaskan mengenai maksudnya khalaqna, penciptaan yang melibatkan yang lain itu tidak, hanya membahas tentang al jinsi, artinya al insan itu jenis, ya, jenis suatu jenis gitu dari makhluknya gitu. Kalau kita melihat pada tafsir yang lain, khalaqna, Allah melibatkan orang lain, pihak lain itu adalah kedua orang tua kita gitu kan. Nah, ini sangat rasional sih sebenarnya, bagaimana ahsani takwim itu bisa terjadi, ya, sebaik-baiknya bentuk terjadi kepada manusia itu jikalau kedua orang tuanya kan sehat, terutama ibu yang mengandung itu, ya, ibu yang mengandung itu kan kalau orang hamil ya dijaga makanannya, makanan-makanan yang sehat gitu, kemudian istirahatnya dijaga, pola hidup, pola ininya lah, pola hidupnya, ya, pola kesehariannya orang hamil tuh dijaga. Bahkan ketika puasa, ya, ini kan dalam keadaan puasa, ya, orang yang hamil itu bisa ada rukhsah bagi orang yang hamil jika khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap bayi dan dirinya sendiri, maka diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Itu salah satu pelibatan, ya, pelibatan pihak lain dalam penciptaan manusia gitu. Kemudian mengenai ahsani takwim sendiri, ya, mengenai ahsani takwim sendiri, sebaik-baiknya bentuk itu bagaimana? Nah, sebaik-baiknya bentuk itu menafsirkan bentuk fisik yang sesuai dengan fungsinya. Ya, ahsani takwim bentuk fisik yang sesuai dengan fungsinya. Ya, kita akhirnya kan mentadaburi bentuk manusia ini, mulai dari ujung rambut ke ujung kaki, ada fungsinya masing-masing begitu. Dan itu apa ya, sampai detailnya gitu, ada alis misalnya, kenapa bisa seperti itu, kemudian kenapa harus ya mata, kemudian hidung, di dalam hidung juga ada bulu hidung, kemudian semuanya lah sampai ke bawah ini ada fungsinya masing-masing. Ketika itu apa namanya ya, tidak sesuai dengan fungsinya kan akhirnya ini terganggu gitu kan, yang lain juga terganggu. Nah, itu apa, kuasa Allah dalam menciptakan manusia, ya, dalam menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Tapi kemudian ada lagi yang menafsirkan ahsani takwim itu tidak hanya dari bentuk fisik yang sempurna itu, ya. Kalau kita mau, sebenarnya dari ayat keempat ini bisa kita eksplor lagi kalau mau meneliti ahsani takwim dari segi apa, ilmu fisiologi misalnya, itu bisa lebih dieksplor lagi. Kemudian tafsiran dari ahsani takwim itu ada lagi yang mengatakan ahsani takwim itu perpaduan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi memang manusia itu kan terdiri dari dua bagian, ya. Maksudnya jasmani dan rohani. Ya betul. Ketika manusia itu bisa memadukan, bisa menyeimbangkan, bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, nah disitulah dikatakan ahsani takwim. Jadi memang jasmani dan rohani, contoh ya, kalau kita lapar misalnya, kalau kita lapar kita kan bisa makan, maksudnya kita harus makan biar anggota-anggota tubuh ini, kebutuhan jasmani ini terpenuhi, kan gitu. Tapi kalau kebutuhan rohaninya tidak bisa kemudian di apa namanya, dipuaskan dengan makan gitu kan, nggak bisa. Kebutuhan rohani misalnya beribadah, misalnya kayak gitu. Jadi ahsani takwim di sini, ya, ahsani takwim di sini yaitu salah satunya bisa menyeimbangkan, bisa memenuhi dua kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Dan manusia bisa seperti itu mestinya, makanya disebut dengan ahsani takwim. Nah, gitu ya, itu di ayat yang keempat. Berikut, mohon maaf Sada, ini kan yang tentang ahsani takwim itu apa, sebaik-baiknya, bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu gimana Sada untuk orang yang lahir sudah dalam keadaan cacat? Itu Sada. Itu salah satu indranya tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu Sada. Iya. Kalau orang lahir dalam keadaan cacat itu
ada sebabnya sebenarnya ya, ada sebabnya. Kalau dari tadi makanya kan ada pelibatan pihak lain gitu kan. Jadi memang kedua orang tuanya harus sehat gitu kan. Pas lagi mengandung juga harus sehat. Dan makanya tadi kalau lahir dalam keadaan cacat, apakah tidak sempurna kan begitu ya? Apakah tidak sebaik-baiknya bentuk? Kalau tadi dikatakan sebaik-baiknya bentuk itu bukan kemudian bentuk fisik yang sempurna dalam arti lengkap begitu ya, sesuai dengan fungsinya gitu saja. Tadi kan dibilang bentuk fisik, kemudian fisiknya itu sesuai dengan fungsinya. Saya tidak biasanya begini Mbak Lia, biasanya orang yang apa istilahnya yang lahir tidak dengan sempurna itu juga punya kelebihannya sendiri sebenarnya. Iya, benar. Yang ada itu yang ada misalnya tidak bisa melihat tapi di indera yang lain dia cukup Lebih cukup kuatnya. ya, lebih kuat begitu, bisa ingatan. Saya pernah punya teman ya, saya punya teman waktu kuliah itu ibu beliau itu tidak bisa melihat tapi hafalannya subhanallah, ya putranya memang hafid juga, hafal Quran juga, ibunya yaitu apa bisa hafal nomor HP, bisa hafal banyak nomor HP. Itu saya diceritakan sendiri sama teman saya itu. Kalau ibunya tidak bisa melihat, tapi dalam hal ingatan, hafalan itu Luar sangat biasa. dan sangat luar biasa ya. Ya Allah. Itulah yang bentuk fisik apa sebaik-baiknya bentuk itu ya itu maksudnya ya. Meskipun tidak sempurna secara manusia umumnya istilahnya begitu, tapi ada yang menonjol sesuai dengan fungsi dari salah satu indranya itu lebih menonjol daripada yang lainnya gitu. Bahkan dari orang yang sempurna dalam Normal. arti lengkap ya, normal gitu. Oke, Kemudian kita lanjut ya di ayat yang kelima. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kalau terjemahannya begitu. Tapi ada kalau kita membaca tafsir Jalalain di sini tsumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin di sini dikatakan kinayatun anil harami wad dha'fi. Apa namanya sebuah kinayah ya, sebuah kata yang itu menandakan anil haram, pikun dan do'fi, lemah ya. Jadi ketika manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, ya kita sudah tahu mulai dari kecil kan sampai kemudian dewasa kan semakin bagus tuh, semakin bagus secara fisik, semakin bagus, apalagi sudah dewasa semakin kuat, bertambah umur juga semakin kuat. Tapi dengan bertambah umur terus selanjutnya itu kembali lemah lagi gitu kan. Kalau anak yang dilahirkan masih kecil itu kan lemah juga sebenarnya, anak kecil itu kan nggak tahu makan ya harus disuapin, nggak bisa masak sendiri dan sebagainya, langsung bisa masak sendiri kan nggak bisa. Ya hanya bisanya kalau anak kecil kan nangis, ngomong pengen makan aja susah gitu kan, nangis bisanya, itu kan lemah, kondisi lemah. Nah ketika sudah tua itu akan kembali lemah lagi. Nah, kalau sudah tua organ-organ tubuh ini sudah berkurang ininya kekuatannya ya, anggota tubuh sudah berkurang kekuatannya, yang biasanya bisa jalan berkilo-kilo misalnya, ini naik satu tangga aja sudah ngos-ngosan biasanya kan begitu, biasanya jalan kuat, naik tangga kuat gitu kan, maksudnya ya banyak lah aktivitas banyak itu kuat. Tapi ketika umur sudah semakin tua biasanya ya semakin lemah juga, jadi tidak terbatas. Jadi terbatas, betul. Ini ada yang asfala safilin itu kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya itu, yaitu ada yang menafsirkan begitu. Asfala safilin itu rendah, kondisi pikun. Kalau masih muda itu masih muda itu ingatannya ya masih tahu ini siapa, tapi ketika sudah berumur lupa gitu, banyak yang lupa, kemudian kondisi lemah. Maka ketika sudah kondisi seperti itu biasanya kata tafsir Jalalain di sini fayangqusu amalul mu'mini an zamanis syabab gitu kan. Jadi amal atau pekerjaan amalan dia itu, aktivitas dia kan semakin berkurang
terbatas, kata Mbak Lia tadi itu, semakin terbatas. Pertama ada yang menafsirkan begitu, tapi ada yang menafsirkan bahwa kelemahan yang ada, maksudnya mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya di ayat yang kelima ini ditafsiri dengan pertama, keadaan kelemahan fisik dan psikis. Tadi kita yang sudah bahas itu ya, fisik dan psikis, tidak hanya fisiknya tapi juga psikisnya melemah gitu. Kemudian asfala safilin ini diartikan bahwa tadi manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk ya, dengan atau bentuk yang sebaik-baiknya itu akan pada suatu saat akan Allah kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kalau tadi bentuk sebaik-baiknya itu kan berarti diangkat gitu loh, maksudnya mulia, bagus gitu, posisi tinggi gitu kan. Tapi ketika dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya itu maksudnya adalah neraka gitu. Tapi nanti kan setelahnya ada lanjutannya ayat berikutnya gitu. Cuma memang bisa, Allah sangat berkuasa. Manusia yang secara bentuk sempurna, dia disanjung oleh orang, misalnya dipuji karena bagus fisiknya, bagus psikisnya, dia juga terhormat misalnya kayak gitu. Tapi Allah sangat berkuasa ketika manusia itu yang bagus tadi itu secara bentuk, secara pokoknya penciptaan Allah yang sempurna, ciptaan Allah yang sempurna, bisa kemudian Allah masukkan ke tempat yang serendah-rendahnya, ya akan ada di kondisi yang paling rendah gitu loh. Kalau di sini diartikan neraka, bisa aja masuk neraka meskipun sangat sempurna gitu loh. Kemudian yang ketiga, kelemahan di sini, yang ketiga adalah keadaan ketika ruh ilahi belum menyatu dengan manusia. Ya, ini kan tadi berkaitan dengan ahsani takwim. Ini kan tadi bisa memenuhi dua kebutuhan jasmani dan rohani. Ketika manusia itu tidak bisa memenuhi dua kebutuhan bagian dari manusia, bagian jasmani hanya jasmani saja misalnya yang diisi kebutuhannya, sedangkan kebutuhan rohaninya itu tidak, disitulah dikatakan manusia itu lemah dan ada di posisi yang paling rendah. Gitu. Itu tafsiran dari beberapa pendapat atau penafsiran mengenai tsumma radadnahu asfala safilin. Allah sangat berkuasa tentang hal itu. Merubah posisi manusia yang awalnya tinggi kemudian menjadi rendah itu sangat berkuasa. Tapi apakah semua manusia seperti itu? Gitu loh. Kita lanjut ke ayat yang ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ada manusia yang tadi ditinggikan oleh Allah dengan posisinya, dengan penciptaannya yang sempurna, bisa kemudian tidak dikembalikan kepada posisi yang paling rendah, itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, diingat di sini ada dua kriterianya, beriman dan beramal soleh. Beriman itu berarti hubungannya dengan Allah, ya, hubungannya dengan Allah vertikal berarti ya, ke atas gitu, hubungannya dengan Allah. Sedangkan wa amilus solihat, ini beramal soleh ini hubungannya horizontal ke makhluk yang lain, masyarakat, ke makhluk yang lain. Kalau perlu tidak hanya ke sesama manusia, tapi makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, lingkungan alam sekitar gitu. Nah, yang dikatakan amal soleh, diingat dua ya, tidak hanya illalladzina amanu saja, tapi di sini ada wa amilus solihat. Jadi wa amilus solihat. Jadi orang yang tadi manusia yang diciptakan Allah dengan sempurna, kemudian bisa Allah kembalikan ke bentuknya yang paling rendah itu nanti, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan hanya beriman, tapi beramal soleh. Kalau beriman mungkin bisa kita lihat, wah itu tandanya beriman gimana ya. Kalau dari penglihatan mata sih, orang beriman itu penglihatan mata ya. Orang lain melihat, maksudnya bisa dilihat. Itu contohnya ya ibadah mahdoh lah, ibadah mahdoh, sholat misalnya, rajin sholat, zakat itu kan begitu, salah satu contoh dari beriman.
beriman. Tapi kan tidak hanya itu gitu loh. Di sini ada wa amilus sholihat, bagaimana beramal solih. Beramal solih itu juga bukan ibadah mahdhuf saja. Kalau ibadah mahdhuf tadi kan sudah beriman. Kalau beramal solih itu ya bagaimana kita dengan lingkungan sekitar, bagaimana ketika melihat ada tetangganya yang membutuhkan, kita tidak diam saja. Misalnya ada orang yang lagi butuh bantuan ya kita membantu. Ada apa kekurangan, kelaparan kita beri makan, terus ada yang lain lah. Jadi pokoknya hubungan amilus sholihat itu bagaimana manusia itu berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya itu amilus sholihat. Maka di situ berlaku falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya gitu. Bahkan ketika dalam keadaan lemah pun ya, dalam keadaan lemah pun pahala yang diberikan kepada mereka yang sudah lemah, kalau mereka tetap beriman dan beramal soleh itu ya sama dengan ketika pada masih kuat gitu. Biasanya gini loh contohnya, ada orang yang pada masih mudanya dia rajin membantu, maksudnya rajin membantu orang lah, maksudnya rajin ya lah membantu orang yang membutuhkan misalnya. Kemudian ketika sudah tua dia pengen membantu tapi terbatas karena apa? Karena tubuhnya yang melemah dan sebagainya. Nah, kalau orang yang tetap membantu tapi terbatas itu falahum ajrun ghairu mamnun. Di sini disampaikan pahalanya itu tetap tidak berkurang gitu. Ini disebut falahum ajrun ghairu mamnun gitu. Kemudian bahkan di sini di tafsir Jalalain ada mengutip sebuah hadis, wa fil hadis idza balaghal mu'minu minal kibari ma ya'jizuhu 'anil amal kutiba lahu ma kana ya'mal. Jadi kalau ada seorang mukmin yang sudah mencapai usia sepuh katakanlah begitu ya, sudah tua dan lemah dari mengerjakan sesuatu yang seperti masa mudanya gitu, kutibalahu maka nayakmal, maka tetap akan dicatat seperti dia mengerjakan amalan ketika masih muda. Tapi ini berlaku untuk ini ya, ilalladzina amanu wa amilus sholihat gitu. Kalau hanya tidak dua orang itu sadaya. Ya betul. Kalau tidak amanu dan tidak amilus sholihat ya tidak termasuk falahum ajrun ghairu mamnun gitu. Ya. Apakah dua ini harus beriringan atau salah satunya saja bisa? Oh tentu dua. Ini harus dua karena begini, ada orang yang itu rajin sholatnya, tapi ketika ada orang keluarga tetangganya yang sakit tidak pernah menjenguk. Orang kan begitu. Bahkan kadang orang nggak penting dia itu pinter ngaji, tapi ada orang yang pengen belajar ngaji tidak peduli gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ada orang juga yang dalam hal membantu terus, tapi membantu dalam arti ke masjid, bantu pembangunan masjid, kemudian untuk keperluan kemanusiaan dia aktif membantu, tapi dia tidak pernah sholat. Itu kan juga salah juga gitu loh. Ya alladzina amanu wa amilus sholihat. Tapi memang biasanya selalu beriringan ini Mbak Lia. Amanu wa amilus sholihat. Sudah sepaket gitu ya. Iya, seperti di surat Al-Asr itu nanti kalau kita nyampe di pembahasan surat Al-Asr itu kan ada wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Diulang kembali ya Ustaz. Ya. Bahkan ada tambahannya kalau di surat Al-Asr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita lanjut ya di ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Kan tadi di awal di ayat yang keberapa ini? Ayat yang keempat bahwa Allah menjelaskan Allah itu kuasa menciptakan manusia dengan bentuk yang baik, yang paling baik. Kemudian Allah juga berkuasa ketika bentuk yang paling baik itu akan dikembalikan ke posisi yang paling rendah gitu. Apakah kemudian setelah Allah mengatakan demikian, membuktikan demikian, masihkah kamu berdusta, istilahnya begitu? Apa yang kemudian yang membuat manusia itu mendustakan hari pembalasan gitu loh. Allah ya sangat berkuasa. Allah sangat berkuasa
dengan tadi yang sudah disampaikan di ayat yang keempat dan 5, tapi apakah masih tidak percaya gitu? Masihkah tidak percaya dengan semua itu? Dan juga tidak percaya bahwa nanti di hari nanti akan ada pembalasan untuk manusia yang misalnya dia tidak tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dengan kondisi yang sempurna itu, ya kan Allah kemudian misalnya manusia itu tidak percaya gitu adanya hari pembalasan, ya Allah akan kembalikan ke asfala safilin tadi itu, Iya. ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka gitu. Ya, di sini disampaikan demikian di tafsir Jalalain. Saya tidak usah membaca ya, atau kalau mau dibaca, oke. Fama yukadzibuka ayyuhal kafir. Jadi mukhatabnya di sini ayyuhal kafir. Kalau di tafsir Jalalain, orang yang ingkar berarti ba'du, yakni fama yukadzibuka ba'du. Apakah kamu wahai orang kafir, apakah kamu mendustakan setelah Allah menceritakan, menjelaskan bahwa min khalqil insan fi ahsani surah, ketika setelah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, summaraddahu ila ardhalil umur, kemudian Allah kembalikan ke umur yang paling rendah, paling hina, apakah masih mendustakan itu? Alal qudrati alal ba'thi, dan masihkah mendustakan bahwasanya Allah berkuasa, Allah kuasa nanti ketika di hari kebangkitan, di hari di mana dibalas semua amal-amal manusia itu kan berarti di bagian ini berarti keniscayaan, dan Allah menginformasikan bahwa hari pembalasan itu ada gitu di ayat yang ke-7. Kemudian di ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Ini terkait dengan pembalasan. Gak mungkin luput misalnya orang yang mengerjakan perintah Allah, Allah akan siksa misalnya, kemudian orang yang melanggar itu akan tidak dihukum misalnya, itu Allah Maha Adil, Allah yang hakim yang seadil-adilnya. Meskipun memang kalau kita melihat masuk surga dan nerakanya seseorang itu sebenarnya kalau kita kaji lagi sebenarnya bukan melulu ya, bukan hanya dari amalan manusia, tapi memang dari ridho Allah ya. Maksudnya ya ridho Allah, masuk surga masuk neraka itu hak prerogatif Allah. Mau masukkan si A ke neraka, si B ke surga, itu hak prerogatif Allah. Tapi di ayat yang lain Allah sudah memberikan janji juga, Allah sudah menginformasikan juga kan gini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kan gitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang mengerjakan amal baik meskipun sekecil apapun gitu, yarahu, maka lihatlah, maka akan lihat amal baiknya itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu. Jadi kita tidak usah menanyakan kemahaadilan Allah itu seperti apa gitu. Allah itu maha adil, cukup kita yakini. Kemahaadilan Allah seperti apa itu gak usah kita tanyakan. Yang penting kita yakin Allah itu maha adil dengan segala keputusannya gitu. Dan terakhir karena surat ini ditutup dengan bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya gitu ya, pertanyaan meskipun bukan beneran bertanya, maka di ayat ini di surat ini dalam tafsir Jalalain dikasih tambahan keterangan, wa fi haditsin, dalam sebuah hadis dikatakan, man qara'awatin, siapa yang membaca surat At-Tin ila akhiriha, sampai akhir, falyakul, maka ucapkanlah, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala itu berarti iya, berarti Allah itu maha hakim yang seadil-adilnya, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya adalah yang menyaksikan. Semoga menjadi termasuk
golongan orang yang menyaksikan itu. Saya kira untuk yang terakhir ini sudah sering kita dapati ya ketika kita membaca surat At-Tin, apalagi ketika tadarus ya. Ini kan bulan puasa ini banyak yang tadarus ini. Nanti ketika sampai di At-Tin itu biasanya alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa disunahkan bacaannya itu ada yang mencukupkan dengan begini, subhanakallahumma wabala, ada yang begitu. Khawatirnya nanti ketika nemu orang yang membaca atau menjawab di akhir surat dengan subhanakallahumma wabala, dikira salah, itu bukan begitu. Tidak seperti itu, karena ada keterangan yang mengatakan demikian. Ada juga yang lebih populer di kita memang yang tadi itu, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, wallahu a'lam. Di situ Mbak Lia. Ya, ini menarik Sadaya. Jadi kita tidak perlulah untuk menalar seberapa adil Allah. Yang penting kita terus lakukan hal-hal positif, terus berbuat baik. Semua ganjarannya akan diberi seadil-adilnya sesuai apa yang kita lakukan, gitu ya Ustaz. Oke, teman-teman, alhamdulillah episode kali ini sangat luar biasa, dan sekali lagi tentu banyak sekali hikmah yang Allah berikan di balik ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, seperti ini, seperti pada buah tin, zaitun, waturi sinin, ila akhiriha. Jadi terima kasih Ustadzah Limatus Sauda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih juga teman-teman. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.